sepatu. Ya, kita pergi tidak pakai sepatu. Ya, maka syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal berdoa ini kita harus penuhi dengan sebaik-baiknya. Ya, terutama ya makanan, minuman, pakaian, ya sumber rezeki, tempat tinggal, ya dan semuanya. Ya, semuanya harus thayyib, ya, halalan thayyiban. Ya. Di antara syarat dan adab yang selanjutnya adalah ghair mu'tad, ya, tidak ya, melampaui batas, ya. Tidak melampaui batas. Ya. Dalam hal ini bisa kita bagi dalam 3 hal. Yang pertama, melampaui batas bagi dirinya sendiri. Ya, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melampaui batas dari hak orang lain. Ya. Hak orang lain seperti ya mencela, ya, durhaka kepada kedua orang tua, ya, memutuskan hubung tali persaudaraan. Ini ya di antara yang ya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat juga tadi dikatakan, "Innallaha la yuhibbul mu'tadin." Ya. Dan ini nas, ya, nas yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang poin yang kita sebutkan. Yaitu seorang tidak boleh melampaui batas. Ya. Kemudian jawaban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karenanya ya seseorang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya tidak ya, memperhatikan ya, hal-hal yang kita sebutkan termasuk ya melampaui batas ya, dalam segala hal ya, dalam melampaui batas pada dirinya, melampaui batas kepada orang lain ya. Yang ketiga, al-i'tida'u fid du'a ya. Al-i'tida'u fid du'a ya, melampaui batas dalam berdoa ya, bisa dia dikatakan ya terlalu tergesa-gesa ya. Yang disebut dalam poin ya, hal ini ialah ya tergesa-gesa ya, atau tidak ya selalu menyangka bahwa doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yustajabu li ahadikum alam ya'jal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalian ketika berdoa akan diijabah oleh Allah, tetapi tidak mesti dia ya tergesa-gesa, terburu-buru, ya. Kesusu. Itu tidak dibenarkan ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya seorang ya dalam adab sekaligus syarat berdoa yang terbaik adalah seorang membuka doanya dengan pujian kepada Allah. Ya, dengan hamdulillah, dengan hamdalah. Ya, dengan berbagai macam bentuk pujian, apapun pujian itu. Ya, minimal pujian kita adalah bismillah. Ya, kemudian dilanjutkan dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyebut doa yang kita inginkan. Ya. Karenanya ulama kita menyebutkan ya berkaitan dengan memulai ya doa dengan pujian dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan bahwa doa ini kal janah, doa ini bagaikan sayap. Ya. Yang sayapnya itu dipakainya terbang ya agar sampai ke langit doa itu. Karena itu ya harus kita cek ya. Jangan kita ketika berdoa langsung menyebutkan inti doa kita, permintaan kita kepada Allah. Mulailah dengan pujian kepada Allah dulu. Ya. Karena hanya dengan sekedar pujian juga kebutuhan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita memujinya. Ya, meminta kepadanya dengan inti yang kita inginkan. Ya, kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, contoh yang kita bisa lakukan ialah alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, itu minimal yang kita ucapkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya dalam memulai doa itu kita perhatikan ada sesuatu yang
tersimpan dalam memperhatikan doa ya dengan memulai hamdalah dan salat kepada Nabi ialah di dalamnya ini ada tingkatan ya, tingkatan ketika orang berdoa. Ya. Ia bisa sebutkan di awalnya pujian kepada Allah, ya salat kepada Nabi, ya kemudian isi doa, atau diakhirkan. Ya. Atau di awal dimulai dengan puji dan salawat, di akhir juga ditutup dengan pujian dan salawat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini lengkap. Ya. Jadi ada 3 pilihan kepada kita. Kita mulai ya tingkatan tingkatan dalam berdoa memuji bersalat kepada Nabi itu 3 tempat. Ya, menyebutnya di awal, di akhir, ya, menyebutnya ya di awal saja atau menyebutnya di akhir saja. Ya, jangan sampai sama sekali kita tidak menyebutkan, tidak di awal, tidak di akhir, langsung kepada tutup poin permintaan yang kita minta kepada Allah SWT. Maka Allah tidak akan memperkenankan doa yang kita minta. Kemudian, ya, ini termasuk adab, bukan syarat. Bad'an binafsihi idza da'a munfaridan. Ya, ketika dia berdoa untuk dirinya sendiri, ya, atau orang lain, dia harus memulainya kepada dirinya. Jadi ketika kita berdoa, ya, pokoknya dia memimpin doa, hendaklah ia memulai dirinya dulu, ya, kemudian orang lain, ya, atau mungkin secara bersamaan dengan lafaz jama', nahnu, Rabbighfir lana, ya, Rabbighfir li, ya, wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, ya, entah, ya, yang pasti doa itu, ya, harus, ya, ketika dia ingin menyebutkan orang lain, harus dia sendiri dulu yang ia sebutkan, kemudian dia menyebutkan orang lain. Mengapa seperti itu? Ya, kata Syekh Bakar, hadhihi tariqatul anbiya alaihissalam fid du'a. Ini adalah cara para nabi dalam berdoa. Ya, ketika mereka berdoa, mereka mulai dengan dirinya sendiri, kemudian menyebut, ya, orang lain di dalam doanya. Okay. Kemudian poin selanjutnya, seseorang, ya, mu'minan bi qudrati Allah, ya, fil jalbil nafa' wa daf'id dar. Ya, orang harus meyakini, mengimani, ya, kekuasaan Allah, bahwa dia memang mampu untuk menjawab doa kita. Ya. Orang yang ragu-ragu tidak akan dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah kita isyaratkan di awal. Ya. Kemudian di antara cara berdoa kita, dan ini termasuk adab berdoa, tidak masuk syarat, seorang, ya, mutawassilan ila Allah, ila subhanahu wa ta'ala bitauhid. Kita menjadikan, ya, jembatan doa kita dengan nama dan sifat Allah, dengan tauhid kepada Allah. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh kita. Ya, yang ini yang disebut dengan tawassul. Ya, karena itu tawassul ada 2. Ada tawassul yang masyru', ada tawassul yang mamnu'. Ya. Tawassul yang masyru', tawassul yang disyariatkan ialah seseorang berdoa dengan asma Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni. Ya Alim, alimni. Ya Ghafur, ighfirli. Dan seterusnya. Ya. Dia mulai dengan tawassul, ya, menyebut nama-nama Allah yang indah itu, kemudian menyebut doanya. Ya. Ya Rahman, irhamni. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ya, ini nama Allah. Ya, jadi ulama kita mengatakan kita tawassul dengan nama ini. Irhamni, ya, itu doa kita. Ya, dimulai dengan asana, kemudian tolak. Ya. Atau dia bertawassul dengan amal solehnya. Ya, sebagaimana kisah 3 pemuda yang terkurung dalam gua. Mereka bertawassul, ya, menjadikan amal soleh mereka sebagai sarana jembatan untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya, jika sekiranya amalanku ini, ya, amalan ini ikhlas kepadamu, ya, maka ijabahlah doaku. Ya, yang ketiga di antara tawassul yang disyariatkan ialah tawassul dengan doa orang yang soleh. Ya. Kita melihat orang yang soleh, laki-laki atau perempuan soleh, solehah,
Kita datang bertanya, ya akhi, ya wahai saudaraku, dapatkah engkau mendoakanku? Ya. Walaupun ini sebenarnya tidak afdal. Ya. Lebih baik kita langsung kepada Allah saja. Ya. Tetapi kalau kita merasa diri kita ini sudah berdoa tapi doa kita tidak diijabah oleh Allah, boleh ya datang kepada orang yang soleh. Dengan syarat orang yang soleh itu masih hidup. Ya. Bukan pergi ke orang yang soleh yang sudah mati. Ya. Bagaimana mungkin kita berdoa kepada orang mati? Ya, ini adalah amalan ya yang tidak ada bedanya dengan yang dilakukan oleh ahli jahiliyah yang berdoa kepada berhala-berhala, batu patung dan seterusnya. Ya, jadi ini dalam berdoa kita disyariatkan untuk bertawassul. Tawassul dengan apa? Dengan 3 hal, dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kedua dengan amal soleh kita, yang ketiga dengan doa orang soleh ya yang masih hidup. Ya. Selain daripada itu, ya tidak pernah dicontohkan oleh ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat dan tabi'in. Ya. Jadi ini cara berdoa yang baik untuk kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.